Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahid wa mas'ud. Qutilal ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Shadaqallahu 'azim, shadaqahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan suatu inayah, hidayah yang luar biasa. Hingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan segala kegiatan sesuai dengan perintah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslimah. Perintah dengan fiil perintahnya di sini sallu, yaitu bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nantinya siapa yang akan menyelamatkan kita kecuali nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuknya, setiap yang bernyawa seperti kita ini suatu saat pasti akan mati. Kullu nafsun dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Di era globalisasi sekarang ini, kita lebih cenderung untuk menjalankan segala sesuatu kegiatan di luar abnormal manusia. Artinya abnormal manusia apa? Artinya kita senantiasa menjalankan sesuatu hal yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Sudah nggak perlu dijelaskan, kita ngerti sendiri. Kalau itu di luar perintah Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita jalankan, apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang uzat mulia. Sering kita dengar dengan kegiatan-kegiatan yang ada nantinya di kegiatan di akhirat, ketika sudah masuk dengan alam barzah kemudian masuk lagi sampai nanti apa yang dinamakan dengan padang mahsyar. Di mana nanti di padang mahsyar ini orang sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri. Seorang teman sudah nggak kenal dengan temannya, seorang ayah sudah nggak kenal anaknya, seorang ibu pun nggak kenal dengan anaknya. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan ibunya pada waktu itu tega menginjak anaknya demi menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Apa yang terjadi pada waktu itu? Nafsi menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Karena apa? Karena saking bingungnya, hiruk pikuknya pada waktu itu. Masya Allah. Dan sampai kapan? Yaitu siksaan pada masa ini tidak ada yang tahu. Pada waktu itu mereka yang amalnya bagus, maka hanya karena matahari satu jengkal di atas kepala kita, mereka selamat. Yang amalnya agak jelekan dikit, dia mandi keringatnya sampai sejengkal lutut. Yang amalnya jelek lagi, maka mereka akan mandi dengan tenggelamnya oleh keringatnya sendiri. Yang dibawa suhul amal, bukan husnul amal. Ini merupakan suatu pertanda bagaimana siksaan nanti, di mana pada waktu itu mereka tidak mati tetapi merasakan sakit. Antum bisa rasakan sekarang ketika tangan kita kena korek, kena api, yang rasain sakit ini siapa? Diri kita. Raga kita kena air, kena api, terbakar raga kita. Tapi yang merasakan sakit adalah roh. Inilah yang dinamakan roh. Roh adalah yang merasakan sakit, yang merasakan bahagia, yang merasakan senang. Inilah roh. Apakah roh itu akan mati? Roh tidak akan mati. Roh nanti ketika
diambil rohnya, hanya pindah sementara dari alam dunia pindah ke alam barzah, kemudian alam lainnya langsung terus sampai nanti masuk surga atau neraka. Ketika nanti di padang mahsyar seperti ini, pada saat itu nanti mereka para ulama, para aulia, para imam, para ahli ibadah berkerumpul mencari syafaat. Mereka bersama-sama memohon perlindungan, mohon syafaat kepada pertama lari ke Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, kamu Nabi orang pertama kali, aku minta syafaatmu agar padang mahsyar ini secepatnya dihentikan siksaannya. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Aku tidak bisa memberikan syafaat pada kalian, karena aku dulu sudah mendapatkan syafaat dari Allah ketika itu aku ditemukan dengan Hawa. Pada waktu ini ketika Adam ketemu dengan Hawa, itu adalah apa yang dinamakan sekarang yaitu padang Arafah. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka untuk mohon pada Allah agar dihentikan siksaan padang mahsyar. Kemudian perintah Nabi Adam, mintalah kamu syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka lari lagi menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa alaihissalam, engkau adalah Nabi Allah. Aku mohon agar siksaan di padang mahsyar ini dihentikan. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Aku juga tidak bisa memberikan syafaat pada kalian. Kenapa? Karena pada waktu itu aku sudah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tongkatku kubelahkan laut menjadi dua. Jadi belahan laut pada waktu itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa alaihissalam pada waktu itu adalah syafaat dari Allah diberikan pada kaum Musa pada waktu itu. Mintalah kamu syafaat kepada Nabi Ibrahim, yaitu bapaknya para nabi. Kemudian mereka para alim, para ulama aulia ini berbondong-bondong lagi mencari syafaat kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku mohon syafaat agar padang mahsyar ini siksaannya cepat dihentikan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa memberikan syafaat pada kalian, karena dulu aku pernah diselamatkan dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu itu aku ditangkap dan dibakar hidup-hidup pada zaman Namrud, yaitu Raja Namrud. Pada waktu itu aku diselamatkan, dapatkan syafaat dari Allah. Mintalah kamu syafaat pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka berbondong-bondong lari menemui Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa alaihissalam, aku mohon syafaat agar siksaan padang mahsyar ini dihentikan. Apa jawaban Isa alaihissalam? Aku tidak bisa memberikan syafaat pada kalian semua, karena pada waktu itu Allah sudah memberikan syafaat kepadaku ketika aku diambil. Pada waktu mau aku disalib, aku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu hal tindakan di mana pada waktu itu mereka mencari syafaat. Jawabannya adalah ujung-ujungnya adalah nafsi. Artinya apa? Sendiri-sendiri, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Perintah Nabi Isa, mintalah kamu syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ini lari menemui Rasulullah. Sebelum menemui baginda Rasulullah sudah tahu kalian datang ke sini pasti akan minta syafaat kepadaku. Pada waktu itu Rasulullah sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pada waktu itu Allah bilang, ya kekasihku Muhammad, buat apa kamu sujud? Ini tempatnya bukan untuk sujud. Tempatnya di sini bukan untuk mencari amal, menanamkan amal. Meskipun kamu tidak sujud, akan kukabulkan perintah apa yang kau minta. Rasulullah minta agar ya Allah, agar kau hentikan siksaan padang mahsyar ini. Allah kabulkan pada waktu itu. Sehingga siapa nabi-nabi ini yang bisa memberikan syafaat? Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah fi'il, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Kita kalau memang kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita berbanyak sholawat. Karena dengan kekuatan sholawat ini nanti akan bisa menyelamatkan kita.
Belum tentu sholat kita, mereka-mereka yang ahli ibadah, sholatnya banyak, amalnya banyak, belum tentu masuk surga Allah. Hanya sholawat. Segala amal yang dijalankan ibadah itu harus suci, harus berwudu, segalanya harus khusyuk, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amalan, meskipun antum dalam keadaan tidak berwudu, di jalan, dimanapun antum berada, yang langsung tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu hanya dengan membaca sholawat. Sebisa kita baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sebanyak-banyak kalian bisa. Di jalan zikir, mulut kita berguming, terus mendendangkan sholawat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah nanti akan menolong kita. Pada waktu itu Rasulullah SAW memanggil mereka-mereka yang minta syafaat. Analaha, analaha, analaha. Akulah, hanya aku yang bisa memberikan syafaat pada kalian. Kemudian mohon pada Allah. Kemudian pada waktu itu dihentikan padang mahsyar dengan siksaannya. Mereka digiring semuanya, apa yang dinamakan dengan yaumul mizan, ditimbang mereka. Waktu ditimbang ini Rasulullah berperan penting di depannya, di dekat timbangan. Supaya apa? Supaya Rasulullah, agar umatnya tidak ada yang masuk neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau baginda Rasulullah sudah bisa berani mempertaruhkan dengan pada waktu itu sakaratul maut, dari semua umatnya ditanggung setengah, hampir setengah ditanggung oleh Rasulullah sakitnya sakaratul maut. Kemudian baginda Rasulullah berani menanggung, menunggu di mizan, menunggu nanti di alam yang dimanakan itu, yang dinamakan alam akhirnya, yaitu akhiril jannah maupun akhirin nar. Kalau Rasulullah cinta banget dengan umatnya, sekarang timbal baliknya, antum semua bapak-bapak, ibu-ibu, cinta apa enggak sama baginda Rasulullah? Cinta apa enggak sama baginda Rasulullah? Jangan cuma bohongnya aja yang ditunjuki. Kalau memang antum cinta dan ini bisa menolong antum semua, perbanyak baca sholawat, perbanyak kita baca sholawat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad. Itu sudah bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu juga bagus. Apapun sholawat yang antum baca, dengan kita datang dalam majelis sholawat, dengan kita memeriahkan majelis sholawat, dengan kita tujuan untuk bersolat, insya Allah kita akan diselamatkan. Bukan dunia aja yang diselamatkan, dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan sebagai hamba Allah. Bagi yang mendengarkan, istiqomah dalam ceramah ini, istiqomah dalam mendengarkannya, insya Allah Allah akan kabulkan hajat antum. Allah akan kabulkan angkat sakit antum semua. Allah akan ringankan segala suatu kesulitan kepada diri antum semua. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah dan akhiril jannah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.